Halo semuanya, dalam video kali ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah cara menginstal Koha di laptop secara praktis. Mari kita mulai. Pertama, buka YouTube dan cari kanal bernama The Shelf Love dengan kata kunci cara menginstal Koha di laptop. Buka deskripsi video tersebut, lalu klik tautan link paling atas. Tekan tombol download Koha dan tunggu hingga proses unduhan selesai sepenuhnya. Setelah selesai, buka folder unduhan Anda. Pindahkan atau simpan file Koha tersebut ke dalam local disk chain. Masuk ke dalam folder bernama user. Di sini kita akan mengaktifkan 3 komponen utama. Cari folder Miskel Server, klik kanan pada aplikasinya, lalu pilih Run as Administrator, klik Yes untuk menjalankan. Buka folder Zebra Server, lakukan hal yang sama dengan klik kanan dan pilih Run as Administrator. Terakhir, buka folder Start Server dan jalankan kembali dengan akses Run as Administrator. Setelah ketiga server berjalan, buka peramban browser Anda. Pada kolom alamat, ketik localhost 8080 lalu tekan Enter. Anda akan diarahkan ke halaman login. Masukkan username admin dan password admin. Untuk pilihan perpustakaan, biarkan pada opsi My Library. Klik login, dan selamat, Anda telah berhasil masuk ke dashboard Koha dan siap mengeksplorasi fitur-fitur di dalamnya. Oke, setelah proses instalasi Koha selesai, sekarang kita akan langsung mendemonstrasikan 2 fitur utama dalam pengelolaan perpustakaan, yaitu menu Patrons dan Circulation. Langkah paling utama adalah cataloging. Di sini kita menginput detail buku, mulai dari judul, sebagai contoh Laskar Pelangi, hingga nomor panggil, agar koleksi terdaftar resmi di sistem. Pada bagian cataloging, kita tidak hanya bisa memasukkan data buku baru, tapi juga bisa melakukan edit record. Fitur ini sangat berguna jika ada detail keterangan buku yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya, pada bagian Patrons, kalian bisa mengisi detail identitas anggota secara lengkap, mulai dari nama, nomor kartu, hingga pengaturan username dan password untuk login OPAC. Jangan lupa klik Save untuk menyimpan datanya ke sistem. Di sini, saya sudah memiliki contoh anggota yang terdaftar bernama Budi Santoso. Setelah data anggota tersimpan, kita masuk ke tahap Circulation. Masukkan nama atau kode anggota Budi, lalu tekan Enter. Kita akan diarahkan ke halaman Checkout. Ketik kode barcode buku, bukan judulnya ya, lalu klik Checkout, dan yep, peminjaman buku Laskar Pelangi berhasil tercatat. Selesai. Setelah klik Checkout, pastikan untuk selalu memperhatikan due date atau tanggal jatuh tempo pengembalian di kolom ini. Hal ini penting agar peminjam tidak terkena denda atau sanksi keterlambatan. Masuk ke tahap analisis. Koha sebagai sistem open source menawarkan kemudahan yang luar biasa. Pertama, pada fitur Patrons, kita bisa menambah pengguna baru dengan sangat cepat hanya melalui formulir yang bisa dikustomisasi sesuai kategori, seperti dosen atau mahasiswa. Kedua, pada katalogisasi, proses input sangat terbantu.
dengan standar MARC 21 yang memastikan data kita konsisten secara internasional. Terakhir, fitur sirkulasi yang sudah mendukung barcode scanner membuat transaksi peminjaman terjadi secara real-time, sehingga sangat efisien dalam mengurangi antrean di meja layanan. Secara keseluruhan, fitur-fitur ini sangat sesuai dengan kebutuhan perpustakaan modern. Pustakawan dapat mengelola data bibliografis secara sistematis sehingga mempermudah proses temu kembali informasi oleh pemustaka. Dibandingkan dengan pencatatan manual, sistem Koha memastikan pencarian koleksi menjadi lebih cepat, tepat, dan meminimalisir kesalahan manusia dalam pengelolaan data anggota maupun sirkulasi. Setelah melihat teknis penggunaannya, sekarang kita masuk ke bagian analisis kelebihan dan kekurangan. Penting bagi kita untuk tahu sisi plus dan minus dari tiap fitur, agar implementasi Koha di perpustakaan bisa lebih maksimal. Berikut adalah rangkuman perbandingannya dalam tabel. Pertama, pada fitur katalogisasi, keunggulan utamanya adalah penggunaan standar internasional MARC 21 yang memastikan data bibliografi tersusun secara sistematis dan terstruktur. Namun, tantangannya terletak pada tingkat kompleksitas kode MARC yang memerlukan pemahaman mendalam bagi pengguna pemula, karena kesalahan input dapat memengaruhi kualitas data secara keseluruhan. Kedua, fitur page range. Fitur ini memungkinkan pengelolaan data anggota secara terstruktur dengan pengelompokan kategori yang fleksibel seperti mahasiswa maupun dosen. Namun, proses entry data awal memerlukan ketelitian serta waktu yang cukup signifikan dan diperlukan pemutakhiran data secara berkala agar informasi anggota tetap akurat. Terakhir, fitur sirkulasi. Fitur ini sangat efektif karena mendukung transaksi secara real-time serta penghitungan denda secara otomatis. Meski demikian, fitur ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap stabilitas jaringan dan performa server. Gangguan pada infrastruktur tersebut dapat menghambat kelancaran proses layanan sirkulasi di perpustakaan. Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi teknis maupun operasional untuk mengoptimalkan performa Koha di perpustakaan. Pertama, pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Mengingat fitur Koha yang sangat mendetail, pustakawan dan staf administrasi memerlukan pelatihan berkelanjutan, khususnya mengenai manajemen pangkalan data serta pemahaman modul katalogisasi tingkat lanjut agar data bibliografi tetap konsisten. Sangat disarankan untuk mengaktifkan fitur reservasi secara mandiri pada OPAC, serta memanfaatkan fitur purchase suggestions agar pemustaka dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan koleksi sesuai kebutuhan mereka. Ketiga, pemeliharaan dan keamanan sistem. Hal ini dapat dilakukan melalui pemutakhiran update sistem secara berkala serta penyusunan jadwal pencadangan data backup otomatis untuk mengantisipasi risiko kehilangan data atau kegagalan server. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Koha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan profesionalisme manajemen perpustakaan secara keseluruhan. Itulah rangkaian tutorial lengkap sistem Koha, mulai dari instalasi hingga analisis fiturnya. Sebagai kesimpulan, Koha merupakan solusi otomasi yang sangat efektif untuk manajemen perpustakaan modern. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, dan selamat mencoba!